Interaksi sosial adalah fondasi utama dari kehidupan sosial. Tanpa interaksi, tidak akan ada tuh yang namanya hubungan, kerjasama, atau bahkan konflik yang kemudian mendorong perubahan sosial. Interaksi sosial merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. Artinya, hubungan yang terjadi antara individu, antara kelompok, atau antara individu dengan kelompok selalu berubah, tergantung pada situasi, lingkungan, dan tujuan masing-masing pihak. Bayangkan nih jika di dunia nggak ada tuh yang namanya interaksi sosial, pasti bakal sepi, nggak ada kerjasama, apalagi kemajuan. Oleh karena itu, memahami dinamika ini sangat penting supaya kita bisa berperan aktif dalam kehidupan sosial kita. Nah, dinamika ini punya ciri-cirinya sendiri supaya dia dapat disebut sebagai interaksi sosial. Apa aja sih ciri-ciri dari sebuah interaksi sosial? Yang pertama itu ada melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, adanya komunikasi melalui kontak sosial. Tiga, memiliki maksud dan tujuan. Dan yang keempat, memiliki dimensi waktu. Perkenalkan, nama saya Ribrianti. Di sini saya akan menjelaskan kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu kontak sosial antara individu. Ini adalah interaksi langsung antara 2 orang, contohnya percakapan antara teman, diskusi antara guru dan murid, atau transaksi jual beli pada penjual dan pembeli. 2. Kontak sosial antara kelompok. Bentuk kontak ini melibatkan interaksi antara 2 kelompok atau lebih. Contohnya, pertandingan sepak bola antar sekolah, negosiasi antara serikat pekerjaan dan perusahaan, atau pekerjaan sama antara 2 organisasi. 3. Kontak sosial individu dan kelompok. Jenis kontak ini terjadi ketika seorang individu berinteraksi dengan suatu kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar murid-muridnya di kelas, seorang politikus yang berpidato di hadapan massa, atau seorang pelayan resto yang melayani sekelompok pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Rizka Januwati. Di sini saya akan membahas tentang dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Yaitu tema ini adalah sangat sentral dalam ilmu sosial budaya dan dasar. Ini menyangkut konflik antara hak kebebasan atau keinginan pribadi dengan norma, aturan, dan kepentingan kolektif masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan, yaitu pengertian dilema. Dilema muncul ketika seseorang atau kelompok harus memilih antara 2 kepentingan yang bertentangan. Kepentingan individu, yaitu adalah hak untuk bertindak sesuai keinginan sendiri, kebebasan berekspresi, hak milik, privasi, dan lain-lain. Dan ada juga kepentingan masyarakat, yaitu kebutuhan akan keteraturan, keamanan, kesejahteraan bersama, yaitu norma sosial, hukum, moralitas, dan umum. Ada contoh dilema sosial, yaitu kebebasan berpendapat dengan ketertiban sosial. Misalnya, seseorang yang menyampaikan pendapat secara terbuka tetapi bisa memicu konflik atau ketegangan sosial. Yang kedua adalah kepentingan umum. Contoh, seseorang memiliki lahan strategis tetapi pemerintah ingin menggunakan untuk membangun fasilitas publik. Yang ketiga yaitu adalah budaya pribadi dengan nilai mayoritas. Gaya hidup atau ekspresi budaya minoritas kadang berbenturan dengan nilai mayoritas masyarakat. Pandangan sosialisme ini dalam ilmu sosial budaya dasar berkaitan dengan bagaimana ideologi sosialisme memengaruhi cara pandang terhadap masyarakat, budaya, dan kehidupan sosial. Sosialisme tidak hanya dilihat sebagai sistem ekonomi politik, tapi juga sebagai cara berpikir yang memengaruhi nilai-nilai kemasyarakatan, hubungan antara individu dan tatanan budaya. Dan di sini ada juga tentang sosialisme sebagai pandangan dunia, yang sebagaimana mempelajari berbagai pandangan dunia, worldview, dan sosialisme adalah salah satunya. Dalam konteks ini, sosialisme dianggap sebagai pandangan hidup yang menekankan kesetaraan, keadilan sosial, dan solidaritas. Yang kedua, respon terhadap ketimpangan sosial dan budaya akibat kapitalisme atau dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam materi ini, kita mulai sosialisme sebagai upaya membentuk masyarakat yang lebih kolektif, egaliter, dan humanis. Yang kedua,
Nilai-nilai sosialisme dalam kehidupan budaya. Bagaimana nilai-nilai sosialisme tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dan kerjasama, anti-individualisme ekstrim yaitu menolak pemujian terhadap egoisme dan kepemilikan pribadi yang berlebihan. Yang ketiga adalah pentingnya pemerataan kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya dan ekonomi. Yang ketiga, sosialisme dan struktur sosial. Yang sebagaimana kita memahami struktur masyarakat bisa berubah menuju tatanan yang lebih setara dan adil. Dan yang kedua, sistem stratifikasi sosial kelas bisa diminimalisir sesuai redistribusi kekayaan dan akses layanan sosial yang merata. Yang keempat, relevansi sosialisme bagi mahasiswa dan masyarakat yang bertujuan membentuk peka terhadap masalah sosial dan ketimpangan, mampu berpikir kritis terhadap sistem yang ada, tidak apatis terhadap penderitaan masyarakat kelas bawah. Sosialisme dalam hal ini menjadi salah satu kerangka berpikir untuk menyadari ketidakadilan dan merancang solusi berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, sosialisme ideologi atau inspirasi budaya. Di ilmu sosial budaya dasar ini tidak mengarahkan untuk menerima sosialisme secara ideologis, tetapi mendorong agar mahasiswa memahami konsep-konsep sosialisme sebagai alat analisis dan menilai mana nilai-nilai sosialisme yang masih relevan untuk diterapkan dalam budaya lokal dan konteks Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nadia Putri Yesene. Saya ingin menjelaskan mengenai individualisme. Individualisme adalah filosofi yang mementingkan hak perseseorangan di samping kepentingan masyarakat atau menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Individualisme juga menekankan kebebasan dan kepentingan diri sendiri. Contohnya adalah sikap-sikap yang kurang interaksi sosial, mengabaikan kebutuhan orang lain, dan menolak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contohnya seperti tidak berterima kasih ketika dibantu dan tidak mengikuti gotong royong. Salam, perkenalkan nama saya Dominikus Bak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kasus. Yaitu kasus pertama itu dinamika intersosial dan kontak sosial. Dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintahan desa mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendiskusikan proyek tersebut. Di sini terjadi interaksi sosial antara warga yang mendukung dan menolak proyek. Warga yang mendukung berargumen bahwa jalan baru akan membawa banyak manfaat, sementara yang lain menolak, khawatir tentang dampak lingkungan dan kehilangan lahan pertanian. Lanjut, kasus kedua, dilema kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Contoh, kepentingan individu. Beberapa petani merasa bahwa pembangunan jalan akan mengganggu lahan pertanian mereka dan mengurangi hasil panen. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan lahan mereka meskipun itu berarti menolak proyek yang dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, kepentingan masyarakat. Di sisi lain, banyak warga yang percaya bahwa pembangunan jalan akan membawa lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan ekonomi desa. Mereka berargumen bahwa kepentingan masyarakat harus diutamakan meskipun ada beberapa individu yang mungkin dirugikan. Lanjut, kasus ketiga, pandangan sosialisme. Dari perspektif sosialisis, fokus utama adalah kesejahteraan koleksi. Pendukung sosialisme dalam kasus ini mungkin berargumen bahwa pembangunan jalan harus dilanjutkan karena manfaat yang bagi masyarakat secara keseluruhan lebih besar daripada kerugian yang dialami beberapa individu. Lanjut, pandangan individualisme. Sebaliknya, dari prinsip individualisme, pendekatan diberikan pada hak kepentingan individu. Pendukung individualisme mungkin berargumen bahwa setiap orang berhak atas lahan mereka akan keputusan untuk membangun jalan, tidak boleh mengorbankan hak individu. Mereka mungkin menuntut agar pemerintahan menghormati keputusan petani yang menolak proyek, mencari alternatif yang tidak merugikan individu. Sekian dan terima kasih. Oke, ada ribuan orang bisa jadi pemimpin. Tentunya
kita harus memilih memimpin yang jujur, amanah, dan Alamak. kompeten.